Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ya. Yang untuk desain antar kolom itu masih ada satu lagi yaitu pengecekan syarat strong column weak beam. Nah, di sini udah coba tak hitung yang K2 ya, karena kita perlu untuk SCWB itu ada kolom momen untuk kolom di lantai atas dan kolom di lantai bawah. Nah, jadi udah tak hitung sebentar tadi untuk nilai K2-nya. Kemudian kita tambahkan satu tempat lagi ya untuk ngecek jarak antar tulangan apakah sudah memenuhi syarat minimum 25 mili atau belum. Gitu. Nah, apa SCWB itu? Jadi SCWB adalah mekanisme yang kita inginkan terjadi ya pada struktur kita di mana kolom itu lebih kuat daripada baloknya. Jadi kita bisa lihat di sini ini kolom, ini balok yang melintang ini balok, ini kolom, yang tegak ini kolom ya. Nah, di mana kolom itu punya momen di ujung atas, top, gitu ya, dan di ujung bawah, kapasitas dari kolomnya gitu ya. Nah, kapasitas ini harus lebih besar. Total dari kapasitas ini kan searah ya, berarti saling menjumlahkan. Jadi, momen di atas ditambah momen di bawah kolom, itu harus lebih besar atau sama dengan 6 per 5. 6 per 5 ini 1,2 ya, sama aja 6 bagi 5, 1,2. Dikalikan dengan jumlah dari momen di ujung-ujung balok. Nah, momen di ujung-ujung balok ini apa? Ini adalah momen nominal yang sudah kita hitung sebelumnya, yaitu dari desain atau rekap lentur balok. Itu ya, yaitu ini. BMN dari tumpuan baik negatif maupun positif. Salah satu ya, maksudnya salah satu itu kalau yang kiri negatif, ini ya, yang kanan negatif di sini, MU negatif, yang kiri berarti positif gitu. Ini kita ambil dari rekap lentur balok. Jadi yang kanan itu adalah PMN yang sorry. Ini PMN yang negatif, yang tumpuan ya. Karena kita main di ujung-ujung balok. Kemudian PMN positif itu untuk balok yang kiri. Jadi salah satu. Nanti kalau sway ke kanan nanti kebalikannya jadi sama saja gitu ya. Nah, ini adalah prinsip strong column weak beam. Jadi kolom itu harus 1,2 kali lebih besar daripada kapasitas baloknya. Kapasitas kolom 1,2 kali lebih besar dari kapasitas baloknya. Nah, ini mekanisme kalau dia swing kanan misalnya, ini kalau mekanisme dia swing kiri. Nah, kita cek di situ untuk kolom momen yang bawah ini misalnya lantai 1, kita sudah punya ya, di K1 kita sudah punya. Sedangkan untuk kolom di lantai atas, MN kolom lantai atas kan kita belum punya ya tadi, makanya kita hitung tadi harus K2-nya. Nah, ini tak samain semua karena K2 itu kan kita anggap sama untuk lantai 2 sampai lantai 5 gitu ya. Kemudian setelah dicek SCWB, itu ternyata nggak masuk ya nilainya. Kita coba ambil yang rekap yang Y misalnya. Nah, di hati-hati kita lihatnya kalau yang arah X itu yang berperan adalah momen kolom yang arah Y, jadi MUY. Nah, analoginya sederhana ya. Jadi kalau ini arah X, maka yang berperan adalah momen yang mengitari sumbu tegak lurus ya kan. Jadi momen arah Y. Sedangkan kalau balok ya kita lihat arah baloknya. Kalau balok arah X mana? Yaitu B1 kan balok arah X. Kita lihat lagi di preliminary ini ya. Balok arah X itu B1, balok arah Y B2. Berarti untuk cek SJWB arah X adalah B1, disesuaikan sama lantainya ya. Untuk lantai 1 berarti B1 lantai 1 sampai 3, untuk lantai 2 masih B1 sampai 3, dan seterusnya sampai balok lantai atap, balok atap gitu. Nanti disesuaikan sendiri. Dicek di sini ini udah sesuai kok. Nah, untuk yang arah Y kebalikannya, berarti arah Y itu adalah momen kolom yang arah X dan baloknya adalah balok B2. Balok yang searah dengan sumbu Y gitu. Nah, kita coba ambil untuk yang arah Y misalnya. Kayak dalam ini. Oh, ternyata nggak dihitung ya. Berarti kita nggak bisa hitung yang arah Y. Kemarin kan cuma contoh, jadi teman-teman coba hitung sendiri. Nah, kita lihat yang arah X aja deh. Yang arah X ini ternyata setelah dihitung, nilai MU kolom ini, sigma dari MU kolom totalnya itu ternyata masih lebih kecil dari 1,2 kalinya MU balok, sigma MU balok. Jadi total dari momen kolom itu masih lebih kecil dari 1,2 kalinya total MU balok.
kita lihat di sini tidak oke ya, baik lantai satu maupun lantai uh, 2. Ini kan sebentar. Oh ya, ini jadinya sama deh. Hmm. Karena kan kita ini ya, apa kolomnya sama ya, lantai 2 sampai lantai 5. Berarti ini nggak perlu kuning. Nah, tapi kalau teman-teman mau bedakan ya silakan. Itu sampai lantai 3 masih tidak oke. Lantai ini oke nih karena ini belum diisi ya, makanya kelihatannya oke gitu. Padahal sebenarnya karena belum diisi. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah perkuat kolomnya. Nah, salah satu langkahnya adalah kita misal membesarkan momen yang ada di kolom. Misalnya yang K1 ya, kita ubah jadi tulangannya 9 arah X, yang arah Y 8 misalnya. Nah, yang arah Y ini kita belum bisa cek juga karena momen baloknya kita nggak punya. Ya intinya dibesarkan ya, kita misalkan besarkan yang arah X dulu gitu ya, yang arah X dulu. Dengan catatan harus lihat lagi rasio tulangan ini oke atau tidak. Nah kalau kita ubah jumlah tulangan ini dari 8 jadi 9, maka kita harus input ulang ke AutoCAD. Rasio 9 itu nggak ada ya, rasionya 10 nih. 10 berarti kita naikinnya jadi 10. Soalnya kan di sini 4, 6, 7, 8, 10 gitu ya. Ini adalah rasio 5. Kita ke rasio 5, ini arah X kita copy, taruh di AutoCAD, kita ambil poinnya yang kedua ini ya. Kemudian kita bikin garis. Nah, panjang ini bisa kita lihat di sini ya, di properti sini atau di DLI sama aja. Ini 947,93. Kita masukkan di sini, kita ganti 947,93. Sorry. Untuk yang arah X itu momen arah Y. Berarti MUY ya. Untuk arah X itu adalah MUY. Berarti kita gantinya MUY di sini, kita cek dulu. Dia bisa pakai berapa? 10 juga. Dari 7 ke 8 ya, misalnya ke 8. 8, tapi mungkin 8 masih agak kurang. Kita misalnya pakai 10 gitu, yang arah Y. Nah, kita ambil itu 10 adalah rasio 5. Kita ambil rasio 5, kita copy ya. Sama saja caranya, kita copy, terus kita copy poinnya juga, yang ini. Sorry. Nah, kita garis, terus panjangnya adalah 947,93. 947,93. Sama ya tadi. Kita pindah sini 947,93. Nah, kita coba cek dulu. Kita besarkan momennya atau besarkan kapasitas kolomnya yang K1 aja dulu. Walaupun cek SCWB itu uh, ada pengaruh di lantai atasnya kan, berarti K2-nya juga harus kita besarkan sebenarnya analoginya ya. Karena tadi kecil sekali memang K2 ini hanya 200, sedangkan yang K1 590. Tapi kita coba besarkan yang K1 dulu misalnya, boleh langsung K2, karena notabene K2 ini sedikit sekali ya, tulangannya cuma 6. Tapi kalau kita besarkan K1 aja gitu, nah ini udah oke. Tapi kalau misalkan mau di di K1-nya tetap gitu jumlah tulangannya 8, yang ini yang kita tambah, yang K2, kita contoh ya, K2 berarti arah Y itu bisa tambah jadi 6, jadi 7, 9 misalnya. 9 ya, berarti rasio 5. Itu kita copy rasio 5-nya. Ini contoh ya, jadi ada opsi memang banyak gitu. Sorry, poinnya lupa. Ini
itu panjangnya 600,56. 600,56. Nah, kita lihat, nah itu oke juga ya ternyata kalau kita besarkan yang lantai duanya, yang K2-nya. Boleh, boleh. Kalian bebas ya milihnya mau besarkan yang satu atau yang lantai dua gitu. Selama syarat SJWB itu terpenuhi. Tapi kalau saranku, lebih baik yang lantai bawah itu yang diperkuat terlebih dahulu gitu ya. Jadi yang ini dijadikan 10 tadi, mungkin yang ini tadinya 6, oke lah ditambah jadi 7 gitu. Nah, boleh lah. Nanti ini diambil outputnya ulang. Kenapa? Karena kalau 10 tadi ini kan misalnya 10 tadi berapa ya? 900, sekian misalnya 900 ya. Terus yang ini kalau 7 mungkin lebih kecil sedikit 400 misalnya. Nah, ini kita bisa lihat bahwa momennya sekarang itu yang lantai satu itu lebih gede. Berarti kapasitas dari kolom kita yang lantai satu itu lebih besar daripada kapasitas kolom kita yang lantai dua. Nah, ini kita udah mencegah yang namanya soft story ya, atau tingkat lemah. Jadi kalau yang tadi yang barusan itu malah momennya yang di lantai dua yang lebih gede daripada lantai satu. Ini sebenarnya agak bahaya. Jadi saranku tadi yang seperti ini lebih baik ya. Dan SJWB-nya juga terpenuhi. Nah ini kenapa tidak oke? Ini kita cek. Uh, oh ya ini karena masih 400 ya. Tapi digedein sendiri. 400 ini totalnya masih 800. Mungkin digedein sampai 8 gitu tadi. Nah ini kan 8 ya. Kalau 600 kan harusnya oke. Nah 600 pun kalau digedein sampai 8, ini masih di bawah yang lantai satu. Jadi lantai satunya masih lebih kuat atau kapasitasnya lebih gede daripada yang lantai 2. Jadi ini ya teman-teman apa namanya bereksperimen lah di situ dengan catatan SJWB-nya harus oke dan lantai di bawah itu harus lebih kuat daripada lantai di atasnya. Tapi untuk kasus K2 sama K3 ini karena ada lantai yang sama desainnya ya nggak apa-apa. Kita penyederhanaan aja ini. Gitu. Sekian ya mungkin untuk cek SJWB. Selanjutnya kita nanti akan desain geser. Kita mulai dari ambil outputnya juga yang output geser. Ini sisanya teman-teman kerjakan sendiri. Nanti kita bikinkan tempat pengumpulannya di Google Classroom. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.